Yo nakama, jumpa lagi dengan Bagaero Sencho. Dimana hari ini kita akan melanjutkan alur cerita dari Otome Game Sekai wa Nikibishi Sekai Desu episode 6. Untuk episode sebelumnya kalian bisa kunjungi playlist di link dalam deskripsi. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya acara festival akademi, lalu pindah pada sebuah ruangan di mana Leon bersama timnya mempersiapkan acara mereka tersebut. Di mana di sana ia dibantu oleh Daniel dan Raymond yang bekerja untuknya. Setelah itu mereka dikejutkan oleh kedatangan wanita cantik yang mengenakan baju maidnya. Ia adalah Olivia yang merasa aneh dengan pakaiannya. Namun Leon memujinya memakai pakaian itu. Tak hanya Olivia, Angelica pun juga memakai pakaian yang sama. Angie mengatakan bahwa bajunya terlalu sempit di bagian dada, sehingga opainya terlihat sangat Angie juga memuji Olivia, di mana dengan pakaian tersebut penampilan polosnya membuat Olivia semakin cantik. Setelah itu datanglah Jenna, kakak perempuan Leon. Ia menemui Leon dengan maksud untuk minta bantuannya. Jenna meminta Leon untuk mengatasi masalah yang sedang ia hadapi. Jenna bertengkar dengan sahabatnya karena terlibat cinta segitiga dengan seorang putra Viscount. Namun Leon menolak, dikarenakan Jenna lah yang bersalah, karena ia yang berusaha merebut cowok itu dari sahabatnya. Leon pun menyuruh Jenna segera pergi. Dengan kesalnya Jenna pun segera pergi meninggalkan tempat itu. Setelah itu Daniel dan Raymond memberitahu Leon bahwa 5 pangeran Tomlol juga membuka kafe tepat di sebelah kafe mereka. Anjing, pangeran Tomlol. Leon, Livia, Daniel, dan Raymond pun terkejut mengetahuinya. Julius pun menghampiri mereka dan perang urat saraf terjadi. Selang beberapa saat Leon pun mengikuti Julius dan masuk ke dalam kafe Julius. Namun saat Leon masuk ia terkejut karena yang mereka buka bukanlah sebuah kafe, melainkan house club. Dan saat Mary muncul, adu bacot pun terjadi di antara mereka. Scene berpindah di halaman akademi, di mana suasana yang cukup ramai di sana. Terlihat Olivia yang bertugas untuk mempromosikan kafe mereka. Namun saat Olivia mencari pelanggan, ia malah menerima hinaan dari beberapa murid akademi. Mereka mengatakan bahwa tidak akan pernah datang ke kafe mereka dan membuli Olivia dengan sebutan rakyat jelata. Olivia bisa berada di akademi karena beasiswa, bukan dari kalangan bangsawan. Mereka pun pergi meninggalkan Livia. Livia yang masih termenung dihampiri oleh seseorang, yaitu Carla Vaughn. Carla mengatakan bahwa ia akan datang ke kafe Leon. Keesokan harinya tim Leon pun bersiap. Leon memberikan briefing kepada rekan-rekannya. Tiba-tiba Angelica dipanggil oleh panitia dan disuruh segera menuju pusat. Ternyata Angelica disuruh mengawal ratu kerajaan mereka. Angelica pun terlihat sangat terkejut. Ia adalah Milin, ibu Julius sekaligus ratu dari kerajaan Holford. Ratu pun terlihat sangat senang melihat festival akademi karena ia belum pernah mengalaminya. Selain itu, maksud ratu ke akademi adalah untuk memarahi Leon karena pertempurannya dengan Julius. Ia tak menyukai cara Leon berduel dengan Julius. Di lain tempat, Leon dan Livia sangat terkejut karena melihat kafe Julius yang sangat ramai. Dan Leon pun mendapat pelanggan pertama mereka, yaitu Putri Conofre beserta pengawalnya. Mereka pun masuk ke dalam kafe Leon. Singkat cerita, saat Ratu Milin dan Angelica datang membuka pintu, mereka terkejut akan hal yang terjadi dalam kafe Leon. Terjadi keributan di sana, di mana Leon mendapatkan perlakuan buruk dari pelanggan mereka. Olivia khawatir pada Leon. Namun Leon diam saja dan menyuruh Livia tetap tenang. Leon pun meminta maaf dan akan membuatkan teh lagi. Namun saat Leon membersihkan pecahan gelas, kepala Leon malah diinjak oleh Putri Ofre dan mengatakan hal-hal yang buruk padanya. Angelica yang mulai kesal menghampirinya dan menarik kerah baju Putri Ofre itu. Angelica pun mengusir mereka, namun Putri Ofre terus saja memprovokasi Angelica. Olivia yang bermaksud membela Leon dan Angelica pun malah mendapatkan perkataan yang tidak mengenakan. Putri Ofre mengatainya dengan sebutan rakyat jelata dan hanya sebagai peliharaan Angelica. Hal itu pun membuat kesalahan pemahaman antara Olivia dan Angelica. Leon yang kesal pun menyuruh Ofre untuk menutup mulutnya. Namun dengan songongnya Putri Ofre pun menyuruh pelayannya untuk menghajar Leon.
Ratu Milin yang menyaksikannya pun meminta mereka segera berhenti. Namun Putri Orpheus yang tidak mengenali ratunya malah meminta pelayannya untuk mengusir Ratu Milin. Saat itu Angelica menyadari terjadinya sesuatu pada Leon yang diselimuti aura jahat. Dan dengan sihir yang ia miliki, Leon pun mengajar para pelayan dari Putri Orpheus tersebut. Yang kemudian Leon pun memperkenalkan wanita yang disebut sebagai tante-tante oleh Putri Orpheus itu, bahwa mereka telah berhadapan dengan ratu kerajaan Holford, yaitu ratu mereka, yaitu adalah Ratu Milin. Ratu pun hanya tersenyum malu akan hal itu, dan mereka yang berada di dalam ruangan menjadi terkejut mengetahui hal itu. Leon pun meminta mereka yang telah berbuat onar di kafenya agar bersiap-siap menerima hukuman dari kerajaan. Singkat cerita, Ratu Milin mengatakan bahwa dirinya marah pada Leon. Leon pun berlutut minta maaf, di mana hal itu membuat sang ratu menjadi salah tingkah dan minta bantuan pada Angelica. Namun Angelica berkata bahwa Leon hanya mengerjainya. Setelah beberapa saat mengobrol, Ratu Milin minta pada Leon agar mendapatkan kenangan di sekolah. Ia berasal dari kerajaan lain, sehingga Ratu Milin tidak pernah merasakan suasana akademi. Seketika itu pula Leon berdiri dan mengatakan akan membuat kesenangan bersama-sama. Leon pun menggenggam tangan Ratu Milin dan melamarnya. Hal itu membuat wajah sang ratu memerah. Ratu Milin dibuat salah tingkah. Melihat hal itu, Livia dan Angie pun terkejut histeria. Dalam hati Leon berkata, lebih baik menikah dengan perempuan yang lebih tua, baik dan juga imut, daripada dengan para wanita akademi yang seperti monster. Leon pun terus mengombali sang ratu, yang membuat ratu salah tingkah. Namun tiba-tiba dari belakang Leon mendapat pukulan keras. Saat Leon membalikan wajahnya, dia terkejut karena Julius yang berada di hadapannya telah mengepalkan tangan. Dengan wajah seram, Julius memarahi Leon karena telah berani mengombali ibunya. Ratu Milin pun berusaha menenangkan Julius. Leon yang masih memegang tangan ratu tidak mau melepaskannya. Hal itu membuat Julius geram dan memukuli Leon hingga Leon masuk dalam tong sampah. Singkat cerita, terlihat Julius bersama ibunya, di mana Julius mengatakan bahwa Leon adalah seorang yang kasar, mata duitan dan pengecut. Di mana hal itu malah membuat Ratu Milin marah, karena menurutnya sama saja dengan apa yang Julius lakukan. Ratu Milin pun meminta agar dipertemukan dengan Mary. Dari balik tembok Mary terlihat ketakutan mendengar obrolan mereka. Scene akhir menunjukkan suasana di dalam kafe Leon, yang di belakang datang seorang cewek kawaii mengunjungi kafe Leon. Karena hari ini ia mendapatkan hal menyebalkan, Leon tak menerima dan berkata bahwa kafenya sudah tutup. Perempuan itu berdiri sambil mengamati ruangan. Ia melihat Olivia dan memanggilnya. Olivia pun memperkenalkannya pada Leon bahwa ia adalah Carla Fowen. Lalu Carla berlutut pada Leon agar Leon bersedia menolong keluarganya. Mendengar hal itu, Leon pun terkejut dan episode 6 berakhir. Nah, begitulah guys review episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay safe everyone. Salam Bakayaro Senju. Wah.